Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tutorial atau langkah-langkah membuat modul penjualan pada mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen pengampu Reski Mehta Setiadi, SEMAK, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Muhammad Romzi Lutfi dengan NIM 1914-20133. Anondia Putri dengan NIM 1914-20121. Sania Rizky Puspita dengan NIM 1914-20151. Nisa Sofiatul Adawiyah dengan NIM 1914-20153. Nadia Najmi Soraya dengan NIM 1914-20157. Kiranawati Fadilah Putri dengan NIM 1914-20158. Dan yang terakhir, ada Gunawan dengan NIM 1914-20159. Selamat menonton dan enjoy the video. Saya akan menjelaskan modul 4 mata kuliah komputer akuntansi, yaitu mengenai praktik modul penjualan. Langkah-langkah praktikum adalah: yang pertama, buka aplikasi program Accurate 5. Setelah masuk dalam tampilan awal aplikasi, pilih Buka Data Perusahaan. Kemudian muncul pilihan Buka Database, maka pilih sesuai lokasi penyimpanan. Klik tanda titik 3, Disk PC, Local Disk, buka file yang telah tersave. Di sini saya menggunakan file PT Kelompok 3 PBSD. Lalu klik Open, lalu klik OK. Maka muncul menu login dengan pengguna supervisor. Maka masukkan kata kunci sama dengan pengguna, yakni supervisor. Lalu klik OK. Maka masuk dalam tampilan modul-modul Accurate. Pilih dan klik modul penjualan. Maka akan muncul siklus penjualan dari mulai penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, sampai dengan penerimaan penjualan. Kita akan melakukan penawaran penjualan. Di sini kita klik penawaran penjualannya. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu sales quotation. Di sini kita akan melakukan 3 penawaran penjualan. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021. Divisi marketing membuat sales quotation kepada CV Ciptaguna sebanyak 10 pieces Nike Sportwear dengan deskripsi penawaran penjualan CV Ciptaguna dengan biaya pengiriman ditanggung pembeli sebesar Rp100.000. Pada kolom order by kita pilih tanda panah ke bawah, kita pilih CV Ciptaguna. Quote numbernya dibiarkan saja seperti ini. Quote date-nya tanggal 7. Pada kolom item kita pilih icon search. Kita pilih Nike Sportswear. Kuantitinya itu tadi 10. Description-nya penawaran penjualan CV
kita guna freight atau ongkos kirimnya itu tadi Rp100.000. Klik simpan dan baru. Nah, selanjutnya itu penawaran penjualan yang kedua, yaitu terjadi pada tanggal 8 Oktober 2021. Divisi marketing membuat sales quotation kepada CV Karya Sejati sebanyak 9 pieces Nike Sportwear dengan deskripsi penawaran penjualan CV Karya Sejati dengan biaya pengiriman ditanggung pembeli sebesar Rp100.000. Di sini pada kolom order buy-nya kita pilih Karya Sejati, quote numbernya dibiarkan saja, quote date-nya tanggal 8 Oktober, itemnya pilih icon search Nike Sportwear, kuantitinya 9, deskripsinya penawaran penjualan CV Karya Sejati, ongkos kirimnya Rp100.000. Lalu klik simpanan baru lagi. Yang ketiga itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 2021. Divisi marketing membuat sales quotation kepada CV Maju Jaya sebanyak 8 pieces Nike Sportwear dengan deskripsi penawaran penjualan CV Maju Jaya dengan biaya pengiriman ditanggung pembeli sebesar Rp100.000. Nah, di sini pada kolom order buy-nya panah ke bawah, pilih Maju Jaya, quote numbernya dibiarkan saja seperti ini otomatis, quote date-nya tanggal 9 Oktober. Pada kolom item, pilih icon search, pilih Nike Sportwear, kuantitinya 8. Deskripsinya penawaran penjualan CV Maju Jaya, ongkirnya Rp100.000. Nah, kan tadi udah tuh tiga-tiganya semuanya udah dimasukin. Karena semuanya sudah diinput penawarannya, kita klik simpan dan tutup. Baik, saya Sania Rizky Puspita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang menjelaskan tentang langkah 1, penawaran penjualan atau sales question. Setelah kita melakukan langkah 1, selanjutnya kita akan melakukan langkah 2, yaitu pesanan penjualan atau sales order. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, klik logo gambar pesanan penjualan. Yang kedua, pada kolom order by, pilih tanda panah ke bawah. Yang ketiga, pada kotak PO, isi nomor PO dari mitra. Yang keempat, pada kotak FOB, pilih dan klik shipping point atau destination point. Yang kelima, pada kotak via, pilih saran pengiriman yang ingin digunakan. Yang keenam, pada kotak description, otomatis muncul dari penawaran penjualan. Yang ketujuh, pada kotak estimated freight atau ongkos kirim, isi nilai nominal biaya pengiriman fix. Yang kedelapan, pilih kotak simpan baru jika akan menginput lainnya atau pilih kotak simpan tutup jika tidak ada inputan lainnya. Selanjutnya kita akan melihat data yang akan nanti dimasukkan ke Accurate. Nah, ini datanya. Membuat pesanan penjualan sales order dari CV Ciptaguna sesuai dengan question dengan biaya pengiriman fix sebesar Rp100.000. Membuat pemesanan penjualan sales order dari CV Karya Sejati sesuai dengan question dengan biaya pengiriman fix sebesar Rp100.000. Membuat pemesanan penjualan sales order dari CV Maju Jaya sesuai dengan question dengan biaya pengiriman fix sebesar Rp100.000. Baik, kita masukkan langsung datanya ke Accurate. Nah, pertama kita klik dulu ini tanda panah ke bawah, CV Ciptaguna. Pilih penawaran, kita klik yang ini di checklist. Oke. Kita klik PO 1002 FOB
shipping point, ship via JNE. Nah, ini udah keisi semua otomatis. Kita tulis ongkos kirimnya 100.000. Lalu simpan baru. Kita lakukan hal yang sama kepada CV Karya Sejati. Pilih penawaran. Ini kita klik oke. Sama kayak yang tadi. Ini satu, kita klik PO nomor 1001. Lalu FOB sama shipping point, ship via JNE. Nah, ini juga 100.000 baru. Yang terakhir ada CV Maju Jaya. Pilih pesanan. Nih. Oke, 8. PO nomor 1000. FOB, shipping point, ship via JNE. Lalu sama seperti tadi, ongkos kirim 100.000. Karena udah semua kita input datanya, lalu kita simpan dan tutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman pesanan. Yang pertama yaitu pada kolom pelanggan, pilih tanda panah ke bawah, lalu klik 2 kali nama perusahaan yang akan dikirim pesanannya. Di sini perusahaan pertama yaitu Civic Ciptaguna. Kemudian klik pilih pesanan, lalu checklist kolom kode pesanan. Lalu klik OK. Karena ingin menginput 2 data lagi, maka klik simpan dan baru. Yang kedua yaitu perusahaan CV Karya Sejati. Klik 2 kali, lalu klik pilih pesanan, checklist kolom kode, lalu klik OK. Lalu klik simpan dan baru. Untuk perusahaan yang terakhir yaitu CV Maju Jaya. Lalu klik pilih pesanan, checklist kolom kode, klik OK. Karena ini data perusahaan yang terakhir, maka klik simpan dan tutup. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya langkah 4 yaitu faktur penjualan atau sales invoice. Pertama, klik logo gambar faktur penjualan, maka muncul tampilan sales invoice. Selanjutnya pada kolom pelanggan, klik tanda panah ke bawah, lalu pilih dan double klik nama perusahaan telah dikirimkan pesanannya. Lalu pada kotak di sampingnya pilih pengiriman, pilih dan checklist pesanan, lalu pilih OK. Maka akan muncul pesanan yang telah dikirim kepada konsumen. Pada kotak akun baik kirim, pilih tanda panah ke bawah, lalu pilih biaya ekspedisi, pos, dan materai. Pada semua kolom lainnya akan terisi secara otomatis. Lalu pilih kotak simpan dan baru. Selanjutnya ulangi hal yang sama dengan mengklik tanda panah ke bawah dengan memilih nama perusahaan yang berbeda, yaitu Civic Karya Sejati. Pilih pengiriman, klik kanan, lalu OK. Lalu simpan dan baru. Ulangi lagi hal yang sama dan memilih perusahaan yang lain, pilih pengiriman, kanan, lalu OK. Lalu klik simpan dan tutup. Oke, langkah selanjutnya yaitu masuk ke langkah 5, yaitu penerimaan penjualan.
Yang pertama, klik logo gambar penerimaan penjualan. Lalu yang kedua, pada kolom receive from, pilih tanda panah ke bawah, lalu pilih dan double klik nama perusahaan telah membayarkan pesanannya. Maka keterangan tagihan akan terisi secara otomatis termasuk piutang yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, pada kotak bank, pilih tanda panah ke bawah, lalu pilih uang hasil pembayaran dari customer akan ditempatkan di akun mana. Yang keempat, pada kotak cek, isi nomor cek sesuai yang tertera pada cek customer. Kelima, berdasarkan jumlah cek, pada kolom bayar, checklist tagihan yang sesuai dengan jumlah cek. Keenam, pada kotak cek amount, klik tanda kalkulator, maka nominal akan terjumlah secara otomatis sesuai yang di checklist. Yang terakhir, lalu pilih kotak simpan dan baru jika akan menginput lainnya, atau pilih kotak simpan dan tutup jika tidak ada inputan lainnya. Oke, mari kita ke aplikasi ini. Pilih penerimaan penjualan. Lalu klik receive from, pilih cipta guna, cek nomornya, kita isi, lalu setelah itu bank sudah betul. Lalu klik cek di checklist. Lalu klik kalkulator ini. Jika sudah, kita klik simpan dan baru. Selanjutnya, karya sejati. Cek nomornya diisi. Di checklist 2, lalu klik kalkulator yang di pojok sini. Oke, lalu kita klik simpan dan baru. Selanjutnya yang terakhir, CV Maju Jaya. Cek nomornya, kita isi 1000. Lalu kita checklist yang bawahnya saja. Lalu kita klik kalkulator ini, maka akan muncul secara otomatis. Lalu kita simpan dan tutup. Oke. Baik, kemudian selanjutnya adalah langkah terakhir dari tabel penjualan ini, yaitu dimana kita tinggal mengklik menu laporan, kemudian kita klik daftar laporan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih neraca standar, double tap, dan muncul report format, yaitu dimana kita bisa menyeting tanggal, hari di saat kita melakukan pencetakan praktik ini. Kemudian jika sudah menyeting tanggal, kita tinggal klik OK.
Nah, maka hasil neraca standar dari PT Kelompok 3 PBSD akan muncul seperti ini. Di mana dengan rincian kas dan bank sebesar Rp678.250.000, kemudian jumlah piutang dagang sebesar Rp15 juta, kemudian jumlah persediaan yaitu sebesar Rp44.400.000, kemudian jumlah aktiva lancar sebesar Rp737.650.000, kemudian jumlah aktivanya sama yaitu Rp737.650.000, kemudian jumlah utang dagang yaitu Rp55 juta, jumlah kewajiban lancar yaitu Rp55 juta, jumlah kewajiban Rp55 juta, dan terakhir adalah jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu sebesar Rp737.650.000.